Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad ballaghal risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa tarakaha 'alal bayda lailiha kanahariha la yazighu anha illa kana minal halikin. Wa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil liqa'ih. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah pada hari yang penuh keberkahan ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tercurah pada Nabi akhir zaman, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa Islam sampai masa yang terang benderang. Tak lupa khatib berwasiat kepada para jamaah sekalian, terutama pada diri khatib pribadi, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaanlah bekal kita menuju akhirat kelak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal ialah takwa. Insyaallah pada Jumat yang berkah ini, khatib akan menyampaikan perkara tentang salat. Perkara yang seringkali ditinggalkan oleh umat Islam, perkara yang seringkali dilalaikan oleh kaum muslimin, perkara yang seringkali diremehkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah, salat dalam Islam memiliki kedudukan yang sangatlah istimewa. Dalam rukun Islam, salat menempati urutan kedua setelah syahadat, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad ialah utusannya. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Wa hajjil bait, pergi haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Salat dalam Islam merupakan tiang agama. Dengan tiang yang kuat dan kokoh, bagaimana bisa bangunan tersebut akan roboh? Begitu juga Islam dan salat. Islam merupakan bangunannya dan salat ialah tiangnya. Sebagaimana dalam hadis Muaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul amril Islam
Pokok perkara ialah Islam. Wa amuduhus shalah, dan tiangnya ialah salat. Wa dhirawatu sanamihi al-jihad, dan puncak perkaranya ialah jihad. Kaum muslimin rahimakumullah, hendaknya kita sebagai muslim yang baik dan soleh, kita senantiasa mengingatkan pada saudara-saudara muslim kita lainnya, terutama keluarga-keluarga kita, untuk senantiasa menunaikan salat, agar kita semua bisa terbebas dari panasnya api neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam suratnya, "Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di, wa kana rasulan nabiyya, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah waz zakah, wa kana 'inda rabbih mardiyya." Dan sebutkanlah wahai Muhammad kisah Ismail dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah orang yang benar janjinya, dan ia adalah seorang nabi dan rasul, dan ia memerintahkan keluarganya untuk mendirikan salat dan zakat, dan ia adalah seseorang yang diridhai di sisi Rabb-Nya. Quran surat Maryam ayat 54 sampai 55. Juga seorang anak yang telah mencapai umur 7 tahun, ia dikenakan kewajiban untuk melaksanakan salat. Seorang ayah boleh memukulnya apabila ia meninggalkannya ketika ia sudah berumur 10 tahun. Sebagaimana dalam hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis shalah wa hum abna sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat apabila ia sudah mencapai umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka apabila mereka meninggalkannya. Wa hum abna 10 sinin, apabila mereka sudah mencapai umur 10 tahun. Wa farliqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, amalan salat merupakan amalan yang akan pertama kali dihisab dari amalan-amalan seorang hamba pada hari kiamat kelak. Amalan salat menjadi tolak ukur baik buruknya amalan seorang hamba. Jika baik amalan salatnya, baik pula amalannya. Jika buruk amalan salatnya, buruk pula amalan seterusnya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Sesungguhnya amalan yang akan pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Apabila salatnya baik, ia akan mendapatkan keselamatan dan kesuksesan. Fa in fasadat faqad khaba wa khasara. Apabila salatnya rusak, ia akan mendapatkan penyesalan dan merugi. Fa in intaqasa min fariidatihi syai'un faqala Rabbu tabaraka wa ta'ala. Apabila ada yang kurang dari salat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Unduru hal li'abdi syai'un min tatawwu'." Lihatlah pada hamba tersebut, apakah ada amalan salat sunnah? Fayukmal biha ma in taqasa min al-fariidah, thumma sa'iru amalihi ala dzalik. Maka amalan salat sunnah tersebut akan menjadi penyempurna amalan salat wajib yang kurang. Begitu juga amalan seterusnya. Dalam hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga memperhatikan amalan salat sunnah. Amalan salat sunnah akan menjadi penyempurna amalan salat wajib yang kurang. Apa jadinya jika seorang hamba meninggalkan keduanya? Meninggalkan yang wajib, meninggalkan yang sunnah, lalai dalam dunianya, meninggalkan akhiratnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dikarenakan salat memiliki kedudukan yang sangatlah istimewa, yang meninggalkannya pun diancam dengan ghaya. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman dalam ayatnya, "Fa khalafa min ba'dihim adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Dan akan datanglah pengganti-pengganti setelah kalian yang menyia-nyiakan salat, yang memperturutkan hawa nafsunya, maka ia akan berada dalam kesesatan. Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa ghayya di sini ialah lembah di neraka Jahannam yang tempatnya sangat dalam dan makanannya sangat menjijikan. Biasanya orang yang meninggalkan salat
ia memiliki sifat malas, ditutupi dengan beribu-ribu alasan. Padahal Allah sudah mengingatkannya, memberikan hidayah kepada hatinya, memberikan secuil cahaya dalam hatinya. Seorang muadzin telah adzan, hayya 'alas shalah, marilah kita laksanakan salat. Tapi ia menutup hatinya kuat-kuat, memejamkan matanya rapat-rapat, menutup telinganya kuat-kuat. Apakah ini bisa disebut masih? Apakah ini bisa disebut kaum muslimin pada akhir zaman? Nabi menjelaskan bahwa kiamat itu jaraknya antara jari telunjuk dan jari tengah. Namun bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Masih meninggalkan salat, memperturutkan hawa nafsunya. Bagaimana Allah akan meridhai kita padahal kita masih bermaksiat, meninggalkan salatnya. Rasulullah SAW pernah bercerita tentang salat di suatu hari, di mana beliau bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan." Barang siapa yang menjaga salatnya, ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. "Wa man lam yuhafidh 'alaiha wa lam yakul lahu nurun wa burhanun wa najatun." Dan barang siapa yang tidak menjaganya, ia tidak akan mendapatkan cahaya, keselamatan dan petunjuk. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun, Harun, wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Sesungguhnya ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman wa Ubay bin Khalaf pada hari kiamat kelak. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam tafsirnya, barang siapa yang ia lalai dalam hartanya, sibuk mengumpulkan kekayaan dunia, sibuk dalam hal yang fana, sehingga ia meninggalkan salatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Qarun beserta pengikutnya. Lalu barang siapa yang ia sibuk dengan kekuasaannya, sibuk dengan pemerintahannya, sehingga ia meninggalkan salatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Lalu barang siapa yang sibuk dengan pemerintahannya pula, maka ia akan dikumpulkan bersama Haman. Lalu barang siapa yang sibuk dengan muamalah, jual beli tak kenal waktu, meninggalkan yang sunnah apalagi fardu, maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Kaum muslimin rahimakumullah, janganlah remehkan salat, karena Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa dosa yang meninggalkan salat sampai-sampai melebihi dosa orang yang mabuk, berzina, bahkan membunuh. Sesibuk apapun kita, tetaplah jagalah salat. Walaupun kita dalam keadaan lupa dan tidur, lalu sadar, segeralah salat. Semoga Allah memberi taufik kepada kita agar kita senantiasa menjaga salatnya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisanil muslimin wal muslimat min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum mengakhiri khutbah Jumat pada kali ini, khodib tidak bosan-bosannya mengingatkan pada para jemaah sekalian untuk senantiasa menjaga salatnya, karena Allah telah menggolongkan orang yang meninggalkan salatnya dalam orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Lalu dalam ayat selanjutnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi mereka orang-orang yang salat, mereka yang lalai dalam salatnya. Quran surat Al-Ma'un. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fa'lamu innallaha amarakum bi amrin 'adzim, amarakum bis salati wassalamu ala nabiyil karim. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.